Gimana ya baik kalau murai batu yang over birahi, kita mulai dari ciri-cirinya Kalau aja. memang yang oper birahinya bandel, itu udah gue bahas juga kan di channel yang satu nih. Udah gue bahas. Gue itu pakai. Kalau buat teman-teman yang nggak punya kandang umbaran, ada trik nggak pakai kandang dia aja gitu? Bisa pakai kandang dia, tapi kalau untuk kroto misalkan gue rasa aman, itu gue pakai seminggu sekali dulu, pas mau lomba aja. Pokoknya nggak langsung baru sekali lagi gitu. Udah dari awal, dari cirinya, dari penanganannya, harus diapain, terus ciri-ciri udah siap lagi atau udah balik lagi. Yang udah bahas tuh. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Fam Channel, bersama saya Fajrin Ojin dan Mimi Radin. Oke kawan-kawan, kali ini kita bakal ngebahas murai batu yang over birahi nih. Gimana ya baik, kalau murai batu yang over birahi, kita mulai dari ciri-cirinya aja dulu sih. Ya kalau murai batu oper birahi ciri-cirinya kayak ngerayu-ngerayu. Pada saat di lapangan ngerayu. Terus biasanya ada juga kayak matok-matokin, biasanya di sambil nemplok nih matok-matok. Matokin jeruji Nah, gitu ya. jeruji, atau bisa juga matokin di karpet. Itu bisa juga sambil mekarin sayap. Kalau yang matok-matokin kuku atau jari itu bisa juga masuk. Kalau itu sih kalau menurut gua itu bisa juga, tapi dia birahinya maksudnya tinggi tapi nggak terlalu over. Nggak terlalu over Nggak banget. terlalu over banget itu. Terus biasanya penanganannya apain sih kalau kita tes nih, wah kelihatan nih birahinya over nih. Nah, untuk langkah awal biasanya yang terutama itu gua penurunan jangkrik. Jangkrik ya. Jangkrik itu gua turunin itu langsung drastis. Misalkan biasa kita settingan 77, kita turunin di settingan 55. Itu, dan untuk hariannya itu kita banyakin umbar aja dulu. Untuk umbar, maksudnya murai batu langsung kita taruh di umbaran nih. Kita umbar, biarin aja dia terbang sendiri, biarin Tanpa di speed gitu ya. Tanpa di speed. Sediain keramba mandi di dalam, maksudnya tempat mandi di dalam umbaran ya. Nah, habis itu setelah itu tapi burung jangan kena jemur. Oh, pokoknya jangan dijemur dulu deh. Jangan dijemur. Kalau memang kitanya ada waktu, burung itu kita taruh di umbaran dari pagi sampai sore, baru malam kita masukin balik lagi ke kandang dia. Cuma itu. Oke, gitu berarti porsi jangkriknya kita turunin. Krotonya gimana? Nah, untuk burung yang masih oper birahi itu gua nggak main, maksudnya ekstra puding tambahan dulu seperti masih jangkrik aja ya. Ulet sama kroto itu gua nggak pakai untuk sementara, ibaratnya gua nolin dulu lah settingannya. Nah, terus setelah jangkrik turun, kita lihat perkembangannya burung ini cepet apa enggak. Setelah kita treatment namanya ya. Kita treatment itu berarti kita lihat perkembangannya, dia masih tadi di tanda-tanda ciri-ciri tadi apa enggak gitu ya. Itu. Terus kalau emang udah mulai membaik, kita harus apain tuh? Kalau biasanya baik, misalkan udah normal lagi nih, udah normal, udah on gitu kan, udah on beda lagi, ya. kita udah lihat dia udah mulai, biasanya ada juga birahi itu dia malah jadi nggak gacor kan biasanya. Ya, betul. Nah, kalau dia mulai balik ke awal udah gacor-gacor, jangkriknya baru mulai gue naikin pelan-pelan. Itu gue naikin misalkan dari 3 ya, misalkan jangkrik dari 3 gue naikin 2 jadi 5. Nah, itu belum gue jemur, masih di dalam umbaran. Nah, di umbaran setelah gue umbar setengah hari itu gue kerodong lagi. Itu berarti umbarannya nggak full kayak kemarin, dari pagi sampai sore ya. Selesai. Nah, memang ada juga yang tapi sih gue jarang ya pakai untuk terapi mandi malam. Biasanya ada orang yang pakai mandi malam, gue nggak pakai. Nah, kalau memang yang oper birahinya bandel, itu udah gue bahas juga kan di channel yang satu nih. Udah gue bahas. Gue itu pakai tempat semprotan kan biasa yang di kompa itu tuh. Nah, itu setengah airnya gue masukin air dingin, air kulkas. Setengah air kulkas, setengah air biasa.
Nah itu Nggak, biar nggak dingin banget lah. Nah ya. biar nggak dingin banget, jadi ibaratnya kayak air pegunungan lah. Nah itu burung itu gue semprot pagi sama sore dengan air campuran yang tadi. Oh itu treatment lu untuk nggak perlu mandi malam lah. Iya. Ya? Soalnya kalau malam kan kita aktivitas mungkin udah banyak lah ya, udah males juga kan. Iya ya. memang nggak burung sih nggak mungkin. Kalau burung birahi itu kita mandi setiap hari nggak mungkin lah, nggak mungkin mandi setiap hari. Ibaratnya ada juga memang yang mau mandi, tapi gue lebih senang gue pakai semprot, tapi semprotnya dengan cara hujan, itu pagi sore gue lakuin. Terus gimana nih Bay, kalau buat teman-teman yang nggak punya kandang umbaran, ada trik nggak pakai kandang dia aja gitu? Bisa pakai kandang dia, tapi kalau mandinya tetap kita taruh keramba. Iya betul. Mandi keramba, atau misalkan burungnya juga takut dengan keramba, maksudnya nggak pernah masuk keramba, itu bisa kita semprot di kandangnya, tapi nyemprotnya dengan cara tadi Hujan. air hujan. Nah kita semprot burung kita dari pagi sampai sore itu kita full ablak, tapi jangan kena panas dulu. Oh, pokoknya angin-anginin aja Nah gitu ya. kalau burung itu udah normal, baru kita main maksudnya kita rawat seperti biasa, tapi dengan step by step. Jangkriknya kita naikin lagi nih 2. Nah nanti setelah 5 kita tahan enak, baru kita main jemur. Jemurnya yang biasanya jemur sejam kita naikin dulu, misalkan 20 menit apa setengah jam, jadi gitu bertahap. Terus untuk kerotonya? Untuk keroto biasanya kadang gue juga ngeliat juga nih burung birahinya karena faktor apa nih? Iya. Karena keroto apa karena UHA, misalkan dia cepat naiknya. Nah kalau untuk keroto misalkan gue rasa aman, itu gue pakai seminggu sekali dulu pas mau lomba aja. Oh pokoknya nggak langsung 2 hari sekali lagi gitu, nggak langsung? Nggak langsung. Misalkan dia pakai biasa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, gue pakainya cuma buat lomba aja. Oh gitu. Terus ciri-ciri murai batu yang udah balik lagi dari over birahinya sih kayak gimana sih? Kalau udah balik biasanya kan ya kita tandain aja, yang tadinya ada yang ngembung misalkan, itu udah normal lagi, Udah gador singset, lagi. Nah udah singset, ngeplay lagi, udah mulai enak. Yang tadinya dia malas bunyi jadi rajin bunyi, yang biasanya nggak kita ngelihat suara aja udah nabrak-nabrak. Iya, dia paling ngecun-ngecun gitu, enak ya. Sekalinya nabrak-nabrak, baru tuh dia udah mulai nembak-nembak lagi di rumah. Maksudnya udah lebih anteng lah, lebih enak. Oke, berarti teman-teman udah dari awal, dari cirinya, dari penanganannya harus diapain, terus ciri-ciri udah siap lagi atau udah balik lagi, itu kan udah Om Emi udah bahas tuh. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang masih mau ditanyain lagi di kolom komentar, boleh ditanyain lagi, ntar kita bakalan bantu jawab di kolom komentar gitu aja Om Emi ya. Iya siap. Thank you untuk video kali ini, kita bakalan ulas lagi di tema-tema yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.